Salam untuk dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Kelvin William akan mempresentasikan hasil daripada kerja praktek saya dalam pembuatan perancangan dan implementasi aplikasi personal cash flow berbasis Android. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu latar belakang dari pembuatan aplikasinya, kemudian rumusan masalahnya, dan juga solusi apa yang akhirnya dibuat atau diimplementasikan. Dan terakhir juga ada sebuah demo untuk memperlihatkan dari cara kerja aplikasi. Pada poin pertama, yaitu latar belakang, di sini saya mencatat 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa itu cash flow? Kemudian, mengapa perlu dicatat? Dan terakhir, kapan perlu dicatat? Dari 3 buah pertanyaan itu, mari kita coba jawab untuk poin pertama, kedua, dan ketiga. Dimulai dari pertanyaan pertama, apa itu cash flow? Cash atau uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan terakhir dapat kita simpan. Flow atau arus sendiri adalah suatu perubahan pada objek yang mengalir dalam satuan waktu. Objek itu sendiri akan bergerak jika ada pengaruh dari luar yang mempengaruhinya. Kemudian ketika digabungkan, maka secara sederhana, cash flow atau laporan arus kas merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran, di sini adalah uang, dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan kondisi keuangan seseorang pada periode tersebut. Di sini objek dari arusnya adalah uang, di mana dapat masuk dan juga dapat keluar. Pengaruh dari luarnya apa? Yaitulah individu yang mengatur keuangannya, di mana dapat melakukan pembelian barang atau melakukan penjualan barang. Hal-hal tersebut akhirnya mempengaruhi arus dari pemasukan keuangan dan juga pengeluaran dari keuangan. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa perlu dicatat? Pencatatan cash flow sendiri adalah kegiatan atau proses pendokumentasian pergerakan nominal uang atau jumlah uang, di mana pendokumentasian dilakukan secara teratur dan sistematis tentang segala transaksi masuk maupun keluar oleh pribadi maupun instansi. Pendokumentasian dapat dilakukan di atas kertas, seperti buku atau kertas biasa, ataupun secara digital melalui aplikasi, seperti contoh Microsoft Excel atau secara Notepad, dan lain-lain. Kemudian pendokumentasian kemudian dapat digabungkan dan dijadikan laporan arus kas. Pendokumentasian yang digabungkan itu apa? Yaitu transaksi satu persatu yang dibukukan dalam satu periode tertentu yang dapat ditentukan oleh seorang individu secara bebas. Apakah itu 1 hari, 15 hari, 30 hari, per bulan, 3 bulan, atau per tahun. Kemudian apa guna dari laporan arus kas sendiri? Gunanya yang pertama adalah untuk memprediksi arus kas di masa depan. Contohnya ketika seorang mengatur laporan arus kasnya adalah 1 bulan, maka dia dapat memprediksi laporan keuangannya pada bulan depan, atau 2 bulan lagi ke depannya, atau 3 bulan. Itulah guna pertama dari arus kas. Kemudian kita dapat melihat kondisi keuangan dari seseorang, apakah positif atau negatif, apakah sehat atau tidak sehat. Dan terakhir, untuk membantu pada proses pengambilan keputusan terhadap kasus ekonomi. Contohnya ketika kita melihat laporan arus kas kita positif dengan saldo yang cukup banyak, maka kita dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal atau lebih baik, sesuai dengan kemampuan kita. Atau ketika pendapatan kita atau arus kas kita sedang tidak baik, maka kita dapat menurunkan nilai konsumeritas kita sehingga dapat sejalan dengan laporan arus kas terhadap nilai positif. Kemudian, kapan laporan arus kas atau transaksi itu perlu dicatat? Oke, untuk pencatatan segala transaksi, baik itu masuk maupun keluar, dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Hal yang perlu dicatat adalah individu harus mencatat seluruh transaksinya, yaitu nominalnya atau tanggalnya, kemudian kategori dari pengeluaran atau pemasukan apa yang dia lakukan. Kemudian kita dapat menambahkan deskripsi dan juga barang buktinya. Nah, kita menyarankan untuk melakukan pencatatan keuangan atau transaksi ini
setelah transaksi begitu terjadi. Jadi begitu kita melakukan transaksi, maka kita juga akan melakukan pencatatannya secara langsung. Saran ini dapat membantu individu untuk tidak melewatkan pencatatan keuangan dan menghindari hilangnya barang bukti. Karena begitu melakukan transaksi, kita langsung melakukan pencatatannya. Kemudian pada rumusan masalah, bagaimana cara agar individu dapat melakukan pencatatan laporan arus kas yang lengkap, terperinci, real, dan juga dapat disertakan barang buktinya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang kemudian kita temukan solusinya, yaitu dengan membuat perancangan dan implementasi aplikasi personal cash flow berbasis Android. Cash flow di sini adalah untuk personal atau individu satu orang saja dan tidak untuk perusahaan atau instansi. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari pencatatan melalui Android atau menggunakan teknologi dengan buku atau kertas. Pertama, akses terhadap Android lebih mudah karena kita dapat membawa HP kita atau gadget kita kemanapun dan kapanpun. Seperti contoh, ketika kita membeli barang dan menerima struk, kita langsung dapat mencatatnya ke dalam handphone kita atau aplikasi pencatatan keuangan kita. Sementara untuk buku dan kertas sendiri, mungkin agak sulit untuk dibawa-bawa kemana-mana. Namun, tentu ada kekurangannya, di mana Android pada versi kali ini, pembuatan aplikasi kali ini, harus adanya koneksi internet untuk dapat mencapai ke database. Sementara untuk buku dan kertas memiliki kelebihan, dia tidak ada masalah terhadap teknologi. Dalam artian, apabila tidak ada internet, ya tidak masalah. Kemudian faktor aplikasinya adalah yang pertama, usernya, Android, web service, dan juga database. Empat hal ini akan mempengaruhi hasil dari aplikasi saya dalam operasionalnya. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan demo aplikasi. Pada demo kali ini, sebelumnya saya akan mencoba untuk memperlihatkan laporan keuangan saya pribadi. Di sini saya sudah melakukan pencatatan keuangan kurang lebih selama 1 bulan. Tidak terlalu teratur, namun ada beberapa pencatatan yang memang saya lakukan begitu transaksi terjadi. Kita bisa melihat income-nya berapa dan juga pengeluarannya berapa. Kemudian melihat kategori manakah yang pengeluarannya terbanyak. Dan juga saldo saat ini. Kita dapat melihat transaksi-transaksi yang sudah terjadi, kategorinya apa dan juga jumlahnya berapa, dapat melakukan pengeditan dan juga penghapusan data. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan proses registrasi dan juga fungsi-fungsi apa saja yang terdapat dalam aplikasi. Setelah akun dibuat, kita harus tetap melakukan login. Ini adalah tampilan awal ketika saldo kita masih 0, di mana income dan expense juga masih 0, serta tidak ada data pada chart di bawah. Kita dapat melihat profil kita di atas kanan, melakukan pengubahan password, edit profile ketika kita telah berhasil mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan, dan juga logout. Pada history kita dapat memilih tanggal, mulai data yang ingin dilihat sampai dengan hari atau tanggal data terakhir yang ingin dilihat, dan juga dapat melakukan penambahan transaksi. Di sini saya akan melakukan 3 buah hal di tampilan ini, yaitu pertama kita mencoba untuk mendaftarkan transaksi income, yang kedua adalah transaksi expense, dan kita coba untuk menambahkan kategorinya. Pada dasarnya ketika kita mengklik income, maka akan muncul nama kategori kita di sini, di mana data awalnya adalah salary. Ini adalah master dari kategori kami. Dan expense sendiri ada 5 kategori: transportation, electric bill, water bill, communication, dan juga food and beverage. Kita coba untuk add data pendapatan,
di mana kita bisa memilih tanggalnya di sini, jumlah uang yang ingin dimasukkan. Pada kasusnya kali ini kita coba masukkan input 1 juta dan deskripsinya adalah salary awal. Di sini kita dapat tambahkan image untuk menambahkan fotonya. Pada percobaan ini kita coba untuk tidak menambahkan foto, maka akan muncul alert yaitu sukses insert data. Di sini kita sudah dapat melihat historinya yang telah tadi kita lakukan. Kemudian kita akan coba tambah kategori, di mana kategori inilah untuk kategori income. Maka kita coba naruh namanya dan memilih kategori apa yang dimasukkan. Ketika kita mengklik income, maka data itu sudah masuk ke dalam spinner atau list untuk data-data income. Di sini kita coba untuk melakukan pendaftaran untuk transaksi pengeluaran. Seperti contohnya untuk food and beverage pada tanggal ini dengan harga 52.000. Kita dapat menambahkan deskripsi atau tidak sama seperti tadi, dan kita dapat menambahkan image. Seperti contohnya untuk kali ini adalah nasi. Inilah sebuah contoh dan kita dapat menambahkan image ke dalamnya. Ini hanya untuk contoh, maka saya akan mengambil foto saya sendiri dan dapat kita add datanya. Sukses insert transaction. Dan setelah kita lihat, pengeluaran juga telah dicatat di sini. Di tampilan awal sudah akan muncul pengeluaran terbanyak, yaitu food and beverage di sini dengan total nilai 52.000. Expense akan muncul di sini dan income akan muncul di sini. Saldo income dikurang expense akan muncul di sini, yaitu pada nilai saldo total kita. Sekarang mari kita coba tambah expense yang lain, seperti contohnya transportation. Di sini saya inputkan 15.000 untuk Gojek. Dan ketika kita add sukses insert transaction, kita lihat datanya sudah masuk dan akan ada 2 bar chart seperti ini. Kemudian mari kita lihat untuk pengubahan data-data atau melakukan edit data. Di sini kita coba edit. Dia akan menampilkan data-data yang tadi 52.000 nasi padang dan kategorinya sudah dipilihkan, yaitu untuk kategori expense. Di sini coba masih kita taruh food and beverage dan kita ubah tanggalnya ke tanggal 24 dengan harga yang telah berubah yaitu 53.000. Kita add. Di sini sukses edit transaction. Kita find. Ini adalah tanggal 25 dan kita coba lihat dari tanggal 24 sampai hari ini atau 25, maka akan data yang tadi masuk ke sini. Kemudian untuk melakukan delete, di sini kita akan coba untuk menghapus salary kita yang 1 juta untuk melihat kondisi ketika keuangan kita negatif. Ketika kita mencet delete, dia akan menampilkan konfirmasi. Ketika kita oke-kan, maka sukses delete transaction. Dan dapat kita lihat saldo kita dalam kondisi minus. Sekian demo presentasi dari aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih. Begitulah demo dari aplikasi yang telah saya buat ini. Terima kasih.